pagi menjelang siang. Saya ucapkan terima kasih karena kehadirannya memenuhi undangan Indonesia Corruption Watch pada hari ini. Nah, kali ini kita rekan-rekan dari ICW ingin sedikit menjelaskan terkait beberapa hal atau beberapa isu yang sekarang sedang berkembang, khususnya terkait dengan pelaporan dari Prof. Romli kepada beberapa anggota ICW yang kemudian dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga akan sedikit menyinggung terkait dengan laporan keuangan yang sebetulnya ini merupakan hal yang biasa ICW lakukan. Auditnya dikasih dipublis, kemudian disampaikan kepada masyarakat, dan mungkin hal ini akan sedikit kita ulang terkait dengan beberapa pointers penting laporan keuangan. Kemudian yang ketiga juga kita akan sedikit singgung terkait dengan beberapa tudingan bahwa ICW dianggap menerima dana dari KPK. Bahkan beberapa tudingan tersebut juga sudah menyinggung terkait dengan laporan oleh BPK. Jadi dikatakan bahwa BPK disebutkan ICW terima dana dari KPK dan lain sebagainya. Ini yang kemudian akan menjadi pokok pembahasan pada hari ini. Nah, untuk poin yang pertama, kita juga melihat di beberapa kali, maksud saya, di akun Twitter resmi Prof. Romli yang mengatakan bahwa hasil audit BPK atas kinerja KPK harus dibuka kepada publik sesuai dengan Undang-Undang KPK, termasuk dana-dana yang digunakan ICW dan koalisi LSM. Kemudian juga tudingan lainnya, bagaimana ICW tidak mau diakui sebagai ormas menurut undang-undang, tapi terima proyek dari KPK dan APBN mau. Nah, ini kan juga kita anggap sebagai hal yang sebetulnya tidak menguntungkan buat ICW, karena ICW kita setengah mati bertahun-tahun menjaga integritas dan menjaga independensi kita, tapi di sisi lain justru ada kalimat-kalimat yang mendelegitimasi apa yang kita kerjakan. Nah, karena hal tersebut kemudian kita merasa penting untuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang sudah disebutkan dalam surat permohonan kita. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Mas Donald Faris, Koordinator Divisi Korupsi Politik, yang juga akan memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan permohonan klarifikasi yang akan kita ajukan kepada Prof. Romli atas Asmita. Silakan, Donald. Terima kasih Mas Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami secara resmi akan mengirimkan surat kepada Profesor Romli Asmita untuk meminta klarifikasi yang bersangkutan terkait beberapa tudingan yang bersangkutan melalui akun Twitter Saudara Romli Atma terkait dengan tudingan dan fitnah yang menyebutkan ICW menerima, yang pada intinya menyebutkan ICW menerima dana-dana yang bersumber dari KPK ataupun proyek-proyek dari APBN. Saya mau, sebelum masuk kepada konten, saya mau cuplik dulu apa yang pernah beliau sampaikan Profesor Romli Asmita dalam akun yang bersangkutan. Ada 3 tadi sudah disampaikan oleh Mas Tama Satria Langkung. Pertama, ada tudingan yang pertama yang menyatakan bahwa hasil audit BPK atas kinerja KPK harus dibuka kepada publik sesuai dengan Undang-Undang KPK, termasuk dana-dana yang digunakan ICW dan koalisi LSM. Itu pertama. Ada peristiwa di mana Saudara Romli dalam akun Twitternya menyebutkan harus diaudit dana-dana yang digunakan ICW dan koalisi LSM anti korupsi oleh hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Tudingan pertama ini secara jelas dan gamblang menyebutkan bahwa harus ada audit BPK yang disampaikan kepada publik terkait dengan dana-dana yang digunakan oleh ICW dan LSM anti korupsi. Itu yang pertama. Dan secara lebih jelas, tweet itu disampaikan pada tanggal 19 Mei 2015 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu Mei 2015. Yang kedua, ada tudingan kedua yang menyebut bagaimana ICW tidak mau akui sebagai ormas menurut Undang-Undang Ormas, tapi terima proyek dari KPK dan APBN. Di mana tanggung jawab kalian? Nah, ini tudingan yang kedua menurut kami
yang sangat serius, yang seolah-olah mau menyatakan bahwa ICW tidak bertanggung jawab dan mempertanyakan tanggung jawab ICW terhadap proyek-proyek dana-dana yang kata versi beliau dalam akun Twitternya bersumber dari KPK dan dari PPN. Dan yang terakhir, tudingan ketiga, apakah audit BPK RI juga dilakukan terhadap ICW dan koalisi LSM anti korupsi sebagai pengguna dana APBN KPK? Itu disampaikan tanggal 22 Mei 2015 atau setidaknya dalam kurun waktu Mei 2015. 3 Twitter ini menurut kami ada menunjukkan niat yang berulang yang dilakukan oleh saudara Romli Atmasasmita melalui akun Twitternya untuk menyudutkan ICW sekaligus menuding bahwa kami pengguna proyek-proyek yang bersumber dari KPK dan APBN. Ini menurut kami adalah tudingan yang serius. Kenapa? Karena ICW sejak didirikan tahun 98 sampai dengan sekarang tahun 2015 tidak pernah 1 sen pun menerima sumber-sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, maupun termasuk dari kementerian atau lembaga seperti KPK. Nah, ketika tudingan ini disampaikan berulang kali dengan motivasi yang perlu kita pertanyakan dari saudara Romli Atmasasmita melalui akun Twitternya, tentu ini menunjukkan adanya niat jahat yang bersangkutan untuk menyampaikan dan menyebarkan berita-berita yang berisikan sesuatu informasi yang tidak benar adanya, termasuk juga tudingan ICW menerima dana yang bersumber dari KPK ataupun APBN. Hal yang kedua menurut kami adalah kenapa kami menganggap ini tudingan yang serius. ICW dalam perkumpulannya mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam anggaran rumah tangga ICW secara eksplisit dalam pasal 10 disebutkan adanya larangan untuk menerima sumber-sumber dana yang berasal dari APBN maupun APBD. Pasal ini, aturan internal kami ini mempunyai landasan historis yang panjang. Kenapa kami tidak kunjung mau menerima yang sumber-sumber dana dari APBN dan APBD? Salah satu alasan yang paling sering kami sampaikan adalah pendanaan APBN atau APBD akan menimbulkan konflik kepentingan terhadap peran ICW sebagai lembaga pengawas pemerintah itu sendiri. Nah, kami tidak mau karena akan menimbulkan konflik kepentingan, akan menimbulkan tudingan-tudingan keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti pemerintah. Nah, ketika ada fitnah dan tudingan kami menerima, itu sama saja secara terang benderang menyebut kami sekeluarga besar ICW sudah melanggar anggaran rumah tangga yang melarang kami menerima anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sebenarnya kami sudah melakukan klarifikasi ini beberapa kali. Kami tidak ingin membawa ini ke ranah atau ke polemik sebenarnya persoalan ini. Cuman ketika sudah berkali-kali dilakukan dan tudingan ini tidak berdasar, maka sudah sepatutnya ICW menempuh langkah pertama, yaitu kami meminta kepada saudara Romli Atmasasmita untuk melakukan klarifikasi. Apakah benar tudingan yang bersangkutan dan apakah yang bersangkutan memiliki bukti yang sahih bahwa ICW pernah menerima dana-dana atau bahkan proyek yang bersumber dari KPK itu sendiri. Dan sekali lagi, ini adalah niat kami dari ICW untuk menjauhkan dari tudingan-tudingan yang tidak berdasar, berulang, dan kemudian menunjukkan itikat baik untuk mendelegitimasi ICW secara kelembagaan. Sekali lagi, ini adalah tudingan yang serius. Oleh karena itu, berdasarkan poin-poin apa yang beliau sampaikan dalam akun Twitter tersebut, kami meminta kepada saudara Romli Atmasasmita, pertama, kami ICW, keluarga besar ICW, menunggu dalam kurun waktu 3x24 jam saudara Romli Atmasasmita untuk melakukan klarifikasi atas tudingan fitnah yang disebar melalui akun media sosial yang bersangkutan @Romli Atmasasmita.
Dua, klarifikasi yang bersangkutan. Kami tunggu setidaknya dalam 5 media cetak nasional dan juga melalui akun yang bersangkutan, Romli Atmasasmita. Terakhir, kalau tidak ada ikhtikat baik untuk menjernihkan tudingan-tudingan yang menurut kami tidak berdasar pada hari ini, maka ICW akan melakukan serangkaian tindakan-tindakan hukum untuk membersihkan nama baik, menjaga nama baik dari tudingan-tudingan yang tidak berdasar ini. Jadi itulah poin-poin yang mau kita sampaikan. Saya sampaikan dari kesempatan kali ini bahwa dari proses-proses yang kami lalui, dari akun Twitter yang gunakan itu menunjukkan adanya niat jahat yang dilakukan secara berulang untuk menyebarkan fitnah dan tudingan kepada ICW sebagai penerima dana APBN dan APBD. Nah, lebih detail nanti soal audit keuangan ICW barangkali akan disampaikan oleh Mas Firdaus Ilyas. Demikian. Oke, terima kasih Mas Donald.